Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa barang-barang yang bisa menusuk orang untuk mengancam kalau merampok. Ya, perampok itu bisa menusukkan orang, mengancam dengan senjata tajam dan akhirnya ditusukkan. Gembos perut saya. Ini perampok. Orang perampok itu kejam karena dia bertujuan ingin menguasai harta atau barang atau uang kepunyaan seseorang yang dirampok. Atau kalau orang berhutang itu kadang orang susah mengembalikan. Apalagi kalau sudah ditagih, kadang lebih galak daripada orang yang menghutangi daripada yang berhutang. Maka saudara-saudari yang terkasih, itu juga terjadi ketika zaman kitab suci, zamannya Yesus. Injil hari ini bicara tentang Yesus atau perumpamaan yang dibuat oleh Yesus tentang tuan tanah, tuan kebun anggur, dan para penggarap. Ada seorang tuan kebun anggur, dia merawat, membuat kebunnya dengan semuanya standar. Dia membangun menara jaga, dia juga membuat setiap pagar-pagarnya rapat sekali. Lalu kemudian dia menyewakan tanah itu pada penggarap-penggarap. Lalu penggarap-penggarap itu menguasainya, dan kemudian karena tuan kebun anggur itu pergi keluar kota, maka dia kemudian bangkit atau datang ketika sudah mulai musim panen. Ketika tuan kebun anggur itu datang dan sudah masa menuai, dia mengirim karyawan-karyawannya untuk menagih utang itu. Tetapi rupanya karyawan-karyawan itu oleh para penggarap diperlakukan dengan kasar. Ada yang dipukuli, ada yang dibunuh, ada yang dilempar keluar kebun anggur, dan kemudian habislah semua. Lalu tuan kebun anggur itu mengirim lebih banyak orang lagi supaya menagihkan haknya. Tetapi kemudian dibikin yang sama juga seperti rekan-rekan mereka sebelumnya. Lalu tuan kebun anggur berpikir, saya akan mengirim anakku. Mereka pasti akan menghormati anakku, akan sungkan dengan anakku. Tetapi di luar dugaan, ketika datang, para penggarap itu mengatakan dia adalah ahli waris. Maka mari kita binasakan dia, kita lempar keluar dari kebun ini supaya warisan ini menjadi milik kita. Lalu kemudian Yesus mengatakan perumpamaan dengan melanjutkannya. Tahukah kamu apa makna perumpamaan ini? Memang batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan akan menjadi batu penjuru. Dan demikian terjadi dari pihak Tuhan. Dan para Farisi, orang-orang Yahudi dan ahli Taurat menyadari bahwa mereka yang dimaksud dengan penggarap-penggarap itu. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, tetapi tidak bisa secara terus terang karena banyak orang menganggap Yesus sebagai nabi. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita lebih dulu dengan kasih-Nya, yaitu dengan wahyu, dengan pencurahan, maka iman kita yang muncul akan menanggapi kasih itu. Bukan menolaknya, bukan malah membunuh orang-orang yang menjadi utusan dari Tuhan sendiri. Seperti orang Farisi, orang Saduki, nabi-nabi mereka aniaya, mereka ancam. Bahkan Mesias anak Allah mereka binasakan di dalam salib. Itu yang dimaksud dengan merampok atau sebetulnya menyewa tetapi tidak mau membayar sewanya itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kehidupan sehari-hari
kita merasakan bahwa segala kebaikan, segala yang membuat kita bahagia berasal dari Tuhan. Segala kemakmuran, segala kehidupan di mana kita akan membuat diri kita merasa penuh berasal dari Tuhan. Maka hanya kepada Tuhan kita persembahkan. Ketika sudah menjalani retret agung 30 hari, Santo Ignatius kemudian menciptakan atau menemukan doa-doa contemplatio ad amorem. Kontemplasi untuk merenungi cinta Tuhan, untuk melihat segala sesuatu dari Tuhan dan dikembalikan kepada Tuhan, untuk melihat bagaimana kontemplasi ad amorem, amorem dari kata amor, cinta, ad di dalam cinta, contemplatio, kontemplasi, berdoa kontemplasi di dalam cinta, menemukan bagaimana Tuhan yang maha baik memberikan rahmat yang berlimpah di dalam sejarah hidup kita, dari kita lahir sampai kita tenggelam nanti dipanggil Tuhan. Maka kemudian setelah retret agung itu Ignatius menciptakan doa kontemplasi ad amorem, dan yang menarik ditutup dengan doa ambillah ya Tuhan, yang kemudian menjadi lagu untuk Ekaristi pada saat atau madah bakti atau puji syukur. Ambillah ya Tuhan kemerdekaanku, kehendakku, budi ingatanku, pimpinlah diriku dan kau kuasai, dan seterusnya. Dan akhirnya hanya rahmatmu Tuhan itu cukup sudah bagiku, semua ku kembalikan kepadamu. Hanya rahmat dan cintamu cukup sudah bagiku. Memberikan semangat dasar dalam doa ini adalah semua dari Tuhan kita kembalikan pada Tuhan. Kita bukan perampok dari Tuhan seperti orang-orang Farisi, tetapi kita membutuhkan Tuhan di dalam setiap perbuatan dan tindakan kita. Maka ketika kita merasa diri mempunyai semua dunia ini, merasa diri mempunyai semua kekuasaan ini, merasa diri mempunyai semua keahlian intelektual, maka kita menghai hak orang lain, yaitu Tuhan, yang diberikan kepada kita untuk dikembangkan. Kalaupun kita tidak mengembangkan bakat dan kemampuan kita, kita pun nanti akan ditagih juga ketika akhir zaman. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita mencoba menghayati. Kita bukan perampok kasih. Kita bukan orang yang berhutang tidak mau mengembalikan kepada Tuhan, mau merebut hak warisnya. Tetapi kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk perpanjangan tangannya, berbuat kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.